Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 31 Mei 2020 kita akan mengikuti ibadah Pentakosta yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Theodorus William Noya dengan tema Menerima Aliran Hidup dari Roh. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil saat hening sejenak. Roh Kudus Sang Pencipta, di awal penciptaan Engkau melayang di udara. Engkau menghembuskan napas kehidupan kepada seluruh ciptaan. Tanpamu, seluruh ciptaan akan mati dan kembali kepada ketiadaan. Datanglah Roh Kudus. Roh Kudus, Sang Pemberi kehidupan. Engkau adalah terang. Engkau membawa terang bagi kami. Engkau adalah kebaikan dan sumber dari segala yang baik. Datanglah Roh Kudus. Roh Kudus, Sang Nafas kehidupan. Engkau menguduskan dan menghidupkan seluruh makhluk. Engkau yang hadir dalam setiap anggota tubuh Kristus, dan Engkau juga memberi kehidupan untuk tubuh kami. Oh Roh Kudus, turunlah atas kami. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah, kita surgai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba bina yang sesat, untuk membela diriku, dipikulnya salib berat. Ibadah Minggu Pentakosta ini berlangsung atas pertolongan Tuhan, Sang Pencipta, Pemelihara, Penebus, dan Pembaru seluruh ciptaan. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara, hari ini adalah puncak perayaan Paskah kita. Inilah saat kita mempersembahkan syukur kita sebagai bentuk sukacita atas kemenangan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini jugalah kita sebagai gereja terbentuk
melalui kuasa Roh Kudus yang mempersatukan dan mengalirkan kehidupan bagi kita. Turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mu lah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Yang sudah memberi bahasa dunia baru yang sempurna dan suci. Jadikanlah semakin berseri iman dan pengharapan serta kasih yang bersih. Marilah mengakui dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 44, Tuhan kasihanilah. Kristus kasih
Berita anugerah Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku, apinya berkobar dalam hatiku. Gembira hatiku selamanya, ku bersaksi berseru Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan cinta kasih-Mu. Bukalah hati kami untuk menerima sabda-Mu, sabda yang mengalirkan kehidupan bagi kami, sehingga kami pun dapat berbagi kehidupan dengan sesama. Berfirmanlah, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat merayakan Pentakosta. Ya, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Dalam bahasa Yunani, Pentakosta berarti hari ke-50. Hari ke-50 maksudnya hari ke-50 sesudah Paskah. Jadi dalam tradisi Yahudi ini adalah sebuah puncak perayaan panen yang dimulai sejak Paskah dan memuncak kemudian pada hari Pentakosta. 50 hari kemudian. Ini merupakan hari raya 7 minggu atau 7 pekan, karena 7 dikali 7 49 hari, dan puncaknya pada hari yang ke-50. Setelah hari ke-49, hari ke-50 dijadikan sebagai puncak perayaan panen atau pesta panen. Nah, pada hari Paskah, umat membawa hasil panen mereka yang pertama, lalu 50 hari kemudian, 7 pekan kemudian, mereka membawa kurban sajian kepada Tuhan sebagai puncak perayaan panen. Nah, itu bisa kita lihat dalam Imamat 23. Di situ dikatakan tentang pada hari yang ke-50 setelah Paskah kamu diwajibkan membawa kurban sajian kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada perayaan Pentakosta atau perayaan panen itu, bagi orang-orang Yahudi, para murid mereka berkumpul di Yerusalem. Jadi pada hari kenaikan Yesus 10 hari yang lalu, Yesus sudah mewanti-wanti mereka untuk tinggallah di Yerusalem, tetaplah tinggal di Yerusalem. Dan saat ini mereka sedang di Yerusalem, mereka berkumpul di sebuah rumah. Dan saat mereka berkumpul, Roh Kudus dicurahkan atas mereka, Roh Kudus menyatakan kuasa atas mereka. Dan itu terlihat dari simbol lidah-lidah seperti nyala api yang memenuhi murid-murid, kemudian ada gemuruh angin yang memenuhi ruangan, dan saat itu pula murid-murid diberi kuasa untuk memulai pelayanan mereka di dunia. Jadi setelah Yesus mengutus mereka pada hari Pentakosta, mereka berkumpul di Yerusalem, dan saat itulah Roh Kudus menyatakan kuasanya, sehingga
mereka diberikan keberanian untuk memulai pelayanan mereka. Nah, karena itulah hari Pentakosta juga kita rayakan sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Hari di mana Roh Kudus menyatakan kuasanya. Nah, perayaan Pentakosta terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Jadi 10 hari yang lalu pada hari Kamis tanggal 21 kita merayakan kenaikan Yesus, 10 hari kemudian tanggal 31 kita merayakan Pentakosta. Nah, dengan jarak waktu ini 10 hari ini kemudian suka terjadi salah kaprah. Nah, secara umum orang Kristen menganggap bahwa Yesus naik ke surga lalu meninggalkan murid-muridnya sampai ia nanti datang kembali. Yesus naik, murid-muridnya tetap tinggal, lalu dia akan datang kembali. Lalu selama Yesus di surga, jadi setelah dia naik, dia tinggal di surga. Selama Yesus di surga itu ada Roh Kudus yang menggantikan Yesus di dunia, menggantikan tugasnya Yesus di dunia. Dan Roh Kudus itu datang atau turun 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Jadi jika demikian maka ada masa 10 hari antara Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun ke dunia. 10 hari itu di mana Tuhan tidak hadir di tengah pergumulan murid-murid, sehingga murid-murid itu menjadi yatim piatu selama 10 hari. Begitu kira-kira pandangan yang umum yang sering kita dengar di kalangan Kristen. Nah, tapi pandangan ini menimbulkan beberapa masalah. Kalau yang ikut PA pada hari Jumat tanggal 22 yang lalu setelah hari raya kenaikan, tentu akan memahami bahwa kenapa pandangan ini bermasalah. Pertama, pandangan bahwa Yesus naik ke surga lalu digantikan oleh Roh Kudus, ini membuat seolah-olah Yesus dengan Roh Kudus ini terpisah. Jadi pandangan ini memisah-misahkan pribadi Allah Trinitas, pribadi Anak dan pribadi Roh Kudus ini seolah-olah terpisah karena kerjanya kok gantian, berkaryanya itu shift-shiftan. Ini shiftnya Yesus dulu nih, udah selesai shiftnya gantian Roh Kudus. Kalau biasanya orang ganti shift 10 menit, ini sampai 10 hari, cukup lama juga ganti shiftnya. Dan ini yang kemudian menjadi masalah kedua. Jika ada 10 hari Allah absen dari dunia ini, Yesus naik tapi Roh Kudus belum turun, maka kemudian murid-murid menjadi yatim piatu, umat menjadi yatim piatu. Dan ini sebenarnya mengingkari iman Kristen, mengingkari iman kita bahwa Allah adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu hadir dan beserta umatnya. Jadi kalau pandangan ini kita teruskan, kita pelihara, maka kita sedang mengingkari dua hal yang menjadi pokok iman kita. Pertama tentang Allah Trinitas yang tidak terpisah dan tidak terbagi. Yang kedua tentang Allah Sang Immanuel yang menyertai kita. Nah, pandangan yang tepat tentang kenaikan Yesus Kristus dan turunnya Roh Kudus adalah bukan Yesus pindah dari tempat ini, dari dunia ini pindah ke tempat di mana entah berantah yang kemudian disebut surga, tetapi kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah tindakan ilahi untuk melampaui ruang dan waktu. Jadi bukan Yesus yang pindah tempat, tapi Yesus yang melampaui tempat. Yesus yang melampaui waktu. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Sebagai manusia, dia terbatas dong secara fisik. Yesus sebagai manusia, dia hanya bisa hadir di waktu dan tempat tertentu. Sebagai manusia, Yesus hadir hanya di wilayah Palestina, daerah Yerusalem, Galilea, dan sekitarnya pada tahun 30-an. Tahun 1 Masehi sampai 30-an Masehi, masa hidup Yesus di dunia. Dan karena itu dia tidak bisa hadir juga di waktu dan tempat yang lain. Karena dia terbatas secara fisik sebagai manusia. Dengan naik ke surga, Yesus melampaui tempat, Yesus melampaui waktu, sehingga dia bisa hadir di segala tempat dan waktu. Sehingga kita di tahun 2020 ini, di Surabaya ini pun juga mengalami kehadiran Yesus.
Jadi Yesus tidak lagi terbatas hanya di Palestina pada tahun 30-an, tapi sepanjang tahun, sepanjang segala abad, di segala tempat dia hadir. Bagaimana dia hadir? Nah, Yesus yang sudah melampaui ruang dan waktu itu, dia berkuasa atas seluruh alam semesta ini, dan dia hadir melalui Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah kehadiran Tuhan Yesus sendiri yang melampaui ruang dan waktu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita mengingat bahwa Yesus yang naik ke surga bukan berarti dia berpindah tempat dari dunia ini lalu ke surga, tetapi dia melampaui ruang dan waktu sehingga dia bisa hadir di segala tempat dan di segala zaman. Hingga saat ini di sini pun dia hadir. Dan kehadiran Yesus Kristus itu dinyatakan dengan hadirnya Roh Kudus. Jadi peristiwa Pentakosta sebenarnya juga mau menyatakan bahwa Kristus hadir melalui Roh Kudus. Kristus hadir di segala bangsa dan segala waktu. Nah, kemudian kalau begini timbul pertanyaan, lalu bagaimana dengan waktu 10 hari sebelum pencurahan Roh Kudus? Sebelum Pentakosta itu ada 10 hari di mana Yesus sudah naik ke surga. Jadi hari ke-50 setelah Paskah, atau yang dikenal sebagai hari Pentakosta ini adalah seperti yang saya bilang tadi, hari raya panen bagi umat Yahudi. Ini puncaknya, puncak Paskah. Dan dalam waktu itu, pada perayaan itu, orang Yahudi ngumpul. Dari segala penjuru dunia, orang Yahudi ngumpul. Dan memang 10 hari sebelum perayaan Pentakosta itu Yesus naik ke surga. Tapi bukan berarti Roh Kudusnya belum hadir. Roh Kudus itu sudah ada bahkan sejak penciptaan, karena memang Roh Kudus tidak bisa kita pisah-pisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak bisa kita pisah-pisahkan. Bahkan kalau kita melihat kesaksian Injil Yohanes, kita justru melihat Roh Kudus dicurahkan sesaat setelah kebangkitan Yesus. Dalam Yohanes 20 ayat 22, di situ Yesus memberi salam kepada murid-muridnya, lalu dia memberkati mereka dan dia berkata, terimalah Roh Kudus, dan dia mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu sudah ada dan selalu ada. Tidak pernah ada kesempatan, ada waktu di mana Roh Kudus itu nggak ada, tapi selalu ada. Nah, bagaimana dengan Pentakosta yang kemudian menjadi hari yang disebut sebagai hari turunnya Roh Kudus? Tadi saya sudah bilang bahwa hari Pentakosta hari panen dan orang-orang ngumpul dari segala penjuru dunia. Semua orang Yahudi maupun orang-orang yang beragama Yahudi, artinya dia bukan bersuku bangsa Yahudi, tapi dia beragama Yahudi. Dan hari ke-50 adalah hari yang tepat, waktu yang tepat untuk Roh Kudus menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya melalui murid-murid. Karena banyak orang ngumpul di situ. Orang-orang Yahudi yang merayakan Pentakosta semua ada di Yerusalem. Makanya kenapa Yesus bilang mereka tinggallah di Yerusalem, jangan kemana-mana, tinggal di Yerusalem, karena akan ada waktunya di mana semua orang Yahudi dari segala penjuru itu akan ngumpul semuanya di Yerusalem. Jadi tinggallah di Yerusalem. Nah, orang-orang Yahudi itu mereka ada yang berbangsa Yahudi maupun yang beragama Yahudi. Mereka berasal dari berbagai bangsa. Di bacaan kita disebutkan tadi dari Media, Partia, Elam, Arab, Mesopotamia, Asia, Roma, Mesir, Libya, dan lain-lain. Semua disebutkan di situ. Dan pada waktu itu ramai sekali. Dan saat seperti itulah Roh Kudus menyatakan kuasanya melalui para rasul, sehingga mereka dapat berbicara dengan berbagai bahasa. Dan kemudian dimengerti oleh semua orang yang hadir di sana, yaitu orang-orang dari berbagai bangsa tadi. Nah, ingat, ini adalah bahasa-bahasa asing, bahasa manusia. Beda dengan bahasa roh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ini adalah bahasa yang dipahami, karena orang-orang yang hadir di situ, orang-orang yang punya bahasa masing-masing, tapi mereka mendengarkan si murid-murid ini kok mereka berbicara dalam bahasa kita. Ibaratnya kalau murid-murid yang orang Galilea itu, mereka berbahasa Aram, mereka hanya bisa bahasa Aram atau bahasa Yunani sedikit-sedikit karena ada pengaruh juga. Tapi ini orang-orang itu mendengar, loh dia kok bisa bahasa Arab, loh kok dia bisa bahasa Mesir, loh kok dia bisa bahasa Persia, dan lain-lain.
Ibaratnya sekarang saya ngomong nih, tapi Bapak Ibu yang orang Jawa dengar, saya ngomong pakai bahasa Jawa. Yang orang Batak dengar, wah dia ngomong pakai bahasa Batak. Kira-kira seperti itu. Dan itu menyatakan bahwa inilah kuasa Roh Kudus yang dinyatakan kepada mereka. Karena murid-murid gak pernah belajar bahasa-bahasa ini. Jadi ketika mereka berbicara dalam berbagai bahasa itu, ini menunjukkan bahwa kuasa Kristus dinyatakan kepada berbagai bangsa. Ini menunjukkan bahwa kasih Kristus itu bukan hanya milik satu kalangan saja, bukan hanya milik orang Yahudi yang berbahasa Aram atau berbahasa Ibrani saja, tetapi juga kepada semua orang dari berbagai latar belakang suku bangsa yang beragam. Bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi semua bangsa dan semua bahasa. Bahkan sampai kita sekarang ini. Makanya Pentakosta juga kita maknai sebagai sebuah perayaan keberagaman. Jadi tadi yang pertama Pentakosta adalah hari raya panen. Lalu Pentakosta juga peristiwa hari raya pencurahan Roh Kudus. Lalu yang ketiga, Pentakosta juga adalah perayaan keberagaman. Makanya biasanya pada tahun-tahun yang lalu di gereja kita, GKI Rungkut Asri, kita biasanya jemaat datang beribadah dengan pakaian daerah masing-masing, menunjukkan keberagaman budaya, keberagaman etnis kita. Ya, tapi sekarang kita nggak bisa berkumpul di sini dengan pakaian masing-masing, jadi silakan pakaiannya dipakai di rumah masing-masing aja. Jadi tetap menunjukkan keberagaman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah murid-murid ini menerima pencurahan Roh Kudus menyatakan kuasanya atas mereka, mereka menjadi berani untuk memberitakan Injil. Dan di situ mereka berkata-kata dalam berbagai bahasa, dan terlihat juga kemudian Petrus berdiri, lalu dia berkata-kata dengan suara yang nyaring kepada orang-orang yang hadir di situ. Dan setelah itu kalau kita baca terusannya, dikatakan ada 3.000 orang yang percaya dan dibaptis setelah mendengar khotbah dari Rasul Petrus itu. Pada hari itu juga terbentuklah gereja mula-mula, gereja yang pertama, yang sebagaimana digambarkan juga dalam ayat yang selanjutnya, ayat 43 sampai 47. Maka kemudian yang keempat yang kita rayakan dari hari Pentakosta ini adalah kelahiran gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pentakosta ini bukan hanya sebuah hari raya yang ya jalan biasa gitu aja. Tapi ini sebuah perayaan yang besar karena ada 4 hal yang kita rayakan. Pertama, perayaan panen, puncak dari Paskah. Kedua, kita merayakan pencurahan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, kita merayakan keberagaman, dan kita juga merayakan kelahiran gereja. Jadi ini perayaan besar Bapak Ibu Saudara. Dan itulah makna Pentakosta bagi kita. Pencurahan Roh Kudus yang memberikan keberanian bagi murid-murid untuk bersaksi, bahkan untuk bertahan dalam penganiayaan. Gereja yang lahir dari pemberitaan para murid ini terus hidup sampai sekarang, juga dipelihara oleh kuasa Roh Kudus. Dan jika kita ingat, kita belajar dari para murid yang mereka terus menjalani kehidupan mereka dalam segala tantangan, penganiayaan yang mereka alami, dan segala derita yang mereka alami. Kita mengingat bagaimana Roh Kudus itu berkarya bagi mereka. Roh Kudus itu hadir dalam kehidupan mereka sehingga mereka bisa terus bertahan dalam segala keadaan. Roh Kudus yang memberi kehidupan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi seperti sekarang ini, pengharapan kita adalah murid-murid di dalam segala kondisi yang penuh dengan penderitaan, penganiayaan, mereka bisa bertahan karena pertolongan Roh Kudus. Kita yang saat ini percaya pada tuntunan dan penyertaan Roh Kudus, kita pun diberi pengharapan bahwa kita bisa melewati situasi krisis ini. Ketika wabah yang terus entah kapan berakhirnya ini kita alami, kita berpengharapan bahwa Roh Kudus juga yang memelihara kehidupan kita. Bahkan sampai sekarang ini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus terus berkarya di segala tempat,
Di segala waktu melalui orang-orang yang terus memperjuangkan keadilan, perdamaian, memperjuangkan keutuhan ciptaan. Melalui gereja ia berkarya memperjuangkan kesetaraan, persamaan hak umat manusia. Dia membela mereka yang miskin dan tertindas, menyerukan kesatuan dan perdamaian. Roh Kudus juga berkarya melalui gereja untuk melawan diskriminasi terhadap banyak hal. Dan Roh Kudus itu jugalah yang berkarya saat ini. Ketika kita berada di masa pandemi ini, sekalipun kita hidup dan kita berkarya di dalam isolasi, dalam karantina, tapi kita bisa terus berkarya, kita bisa terus menjadi berkat dalam hidup kita. Gereja bisa terus menyatakan rahmat Allah. Gereja bisa terus mengalirkan kehidupan, berbagi kehidupan yang diberikan oleh Roh Kudus ini. Saat ini mungkin kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi kita bisa saling bantu dengan rekan-rekan jemaat kita. Gereja bisa berbagi berkat melalui bantuan-bantuan misalnya kepada warga jemaat yang terdampak, melalui waras misalnya, warung rungkut asri. Kita bisa menyapa saudara kita melalui media sosial. Dan itu juga adalah karya Roh Kudus. Dan tidak hanya di situ, Roh Kudus juga berkarya bagi gereja, di dalam tubuh gereja, untuk mengambil sebuah kebijakan yang sulit. Ini dibutuhkan sebuah tanggung jawab dan juga hikmat. Dan itu semua karena karya Roh Kudus. Ketika gereja harus beribadah di rumah, ketika kita tidak lagi beribadah di gereja selama masa ini sebuah kebijakan yang sulit tapi harus dilakukan demi memutus rantai penularan virus. Dan dengan inilah sebenarnya kita juga mengalirkan kehidupan dari Roh Kudus itu kepada sesama kita. Inilah cara kita berbagi hidup. Dengan kita menjaga diri kita, menjaga orang-orang lain juga. Saudara, Roh Kudus juga bekerja memulihkan bumi. Gereja digerakkan untuk memperjuangkan pelestarian lingkungan hidup, gerakan-gerakan ramah lingkungan, mengurangi sampah plastik yang mencemari udara, laut, dan darat. Tapi jika kita perhatikan juga saat ini bumi semakin pulih. Manusia di rumah aja, nggak banyak keluar-keluar, udara menjadi bersih, langit menjadi cerah. Bahkan di beberapa tempat di Taman Nasional misalnya, katanya sejak nggak ada turis yang datang, semakin banyak hewan liar yang berkeliaran. Wajah bumi, alam sedang memulihkan dirinya, walaupun mungkin saat ini juga masih banyak orang yang bandel ya, yang masih mungkin juga karena sudah lelah di rumah. Tapi kita melihat bahwa Roh Kudus berkarya memulihkan bumi kita saat ini. Dan inilah juga yang menjadi pengharapan kita, bahwa saat kita menantikan Roh Kudus memulihkan keadaan dunia yang tengah dilanda wabah ini, di dalam dunia yang dipenuhi dengan kematian ini, kita tetap berpengharapan pada Roh Kudus yang hidup dan yang menghidupkan, yang oleh kuasanya kita pun tetap dimampukan untuk berbagi hidup dengan semesta, dengan sesama kita, dengan alam, dengan lingkungan hidup kita, dengan siapapun yang kita kasihi, siapapun yang kita jumpai, bahkan dengan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun. Roh Kuduslah yang terus menguatkan kita, memampukan kita untuk tetap berbagi hidup, dan menjalani hidup, dan terus menyertai kita hingga Tuhan datang kembali. Amin. Alam raya
menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Nyanyikan dan masyurkan karya tangannya. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Berkicau menyambar sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan nama-Nya. Dengan firman-Nya yang ajaib, terciptakan dunia. Siang dan malam, langit bumi, semua yang ada. Berkicau menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya. Tak berubah sampai selamanya, puji agungkan nama-Nya. Oh, agungkan nama-Nya. Marilah bersama umat percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk hari Pentakosta ini, sebuah kesempatan bagi kami untuk merayakan kehidupan, merayakan Roh Kudus yang menyatakan kuasanya bagi murid-murid dan juga bagi kami. Kesempatan bagi kami juga untuk merayakan keberagaman di antara kami dan juga merayakan kelahiran gereja Tuhan di tengah dunia ini. Kiranya kami boleh merasakan kehadiran Roh Kudus di tengah kami, di rumah kami masing-masing. Dan juga Roh Kudus yang menyatakan diri bagi kami dengan terus berusaha saling menolong, saling mengasihi, saling mengingatkan, dan saling menguatkan. Kiranya Roh Kudus juga terus tercurah dalam hidup kami, dalam rumah kami, dan biarlah juga terpancar melalui kami ke tetangga kami, saudara, lingkungan kami, bahkan bangsa kami. Ya Tuhan, kami bersatu hati bersama sesama kami, rekan-rekan, sahabat, dan keluarga kami yang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka dalam setiap proses yang dijalani. Kami bersatu hati dengan mereka yang menderita sakit, mereka yang dalam perawatan dan pemulihan, mereka yang juga harus berjuang melawan sakit akibat tertular COVID-19. Sertailah juga para petugas medis yang mengorbankan diri mereka untuk merawat pasien, mereka yang harus meninggalkan keluarga, yang sedikit beristirahat demi kebaikan banyak orang. Kami berdoa juga bagi mereka yang kesepian dan yang ditinggalkan oleh orang terkasih, terutama oleh keluarga yang meninggal akibat COVID-19. Kiranya Tuhan pula lah yang menghibur dan menguatkan mereka dalam menjalaninya, sehingga mereka dapat menemukan makna dalam setiap peristiwa. Ya Allah, kami bersatu hati sebagai bangsa Indonesia. Kami mau mendoakan pemerintah kami untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolonglah mereka juga dalam segala upaya untuk menanggulangi wabah COVID ini. Berikanlah mereka hikmat-Mu ya Tuhan, tanggung jawab dalam memimpin bangsa ini. Ya Tuhan, bebaskanlah kami juga dari segala yang jahat, dari ketakutan, kecemasan, dan teror, egoisme, hawa nafsu, iri hati, kebencian, peperangan, sehingga kami dengan hati yang tulus dan penuh syukur dapat terus berkarya di tengah dunia ini, di negara kami dan lingkungan kami untuk menghadirkan kehidupan. Ya Allah, dengan kuasa Roh Kudus, Kau tanamkan harapan serta semangat baru dalam hati kami. Biarlah kami dapat mengalami kehadiran-Mu dalam perjuangan kami demi cinta kasih, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan tanpa pembedaan dan diskriminasi. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat melayani dan menolong orang-orang yang menderita karena sakit dan dikucilkan, orang-orang yang berduka cita, yang putus pengharapan, mereka yang terdampak dan dirugikan akibat wabah COVID, para pekerja harian yang masih harus berjuang untuk memenuhi kehidupan di tengah krisis ini. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyiarkan kabar bahwa Allah mengasihi kami semua. Mampukanlah kami, pribadi-pribadi yang telah Tuhan hidupkan melalui aliran roh yang kami terima ini, untuk terus berbagi kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, kami datang sebagai bagian dari dunia yang Engkau kasihi. Di tengah krisis, wabah penyakit, kecemasan, dan ketakutan, kami berpengharapan kepadamu. Kami berdoa bagi bumi yang Tuhan kasihi ini, kiranya Engkau pulihkan. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang mengalirkan kehidupan juga mengalirkan kehidupan bagi semesta dan pemulihan bagi segala makhluk. Kiranya cinta-Mu merangkul, memeluk, dan menghidupkan kami. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Pada hari Pentakosta ini, kita diajak untuk mempersembahkan hasil bumi dan hasil pekerjaan kita sebagaimana tertulis. Pada hari yang ke-50, yaitu hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus membawa kurban sajian kepada Tuhan. Imamat 23 ayat 16. Marilah menyerahkan persembahan syukur kita kepadanya. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, atas kesempatan yang Engkau berikan pada kami untuk dapat memberikan persembahan dari berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan menolong kami, para majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, sehingga dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan juga bagi pelayanan kami di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasihnya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluap di hatiku, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Saudara, pergilah ke dalam dunia dengan damai sejahtera. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain,
Sama seperti Tuhan telah mengampuni, perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Sang Pencipta, Pemelihara, Penebus, dan Pembaru. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Allah Bapa memberkati dan melindungi kita, memenuhi hati kita dengan kelembutan dan jiwa kita dengan sukacita. Kiranya Yesus Kristus hadir dalam setiap dimensi kehidupan kita untuk melindungi, menuntun, dan menyertai kita. Kiranya Roh Kudus mengalirkan kehidupan dan mengembusi kita dengan kekudusan dalam pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus merahmati hidup kita dengan cinta kasih yang menghidupkan dan membarui kini dan selamanya.